Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema sukses berdua menua bersama. Masya Allah. Ustadz ngomongin soal jodoh nih banyak banget yang mau saya tanyain nih. Iya. Tapi yang paling saya pengen tanyain itu ada istilah kayak gini. Kalau pasangan itu adalah katanya cerminan dari diri kita sendiri. Cerminan dari diri kita sendiri. Tapi yang jadi pertanyaan ini kalau misalnya nih ada pasangan yang satu taat banget sama Allah, rajin sholat, rajin ngaji. Namun pasangannya ini justru sebaliknya gitu. Apakah itu juga termasuk cerminan diri sendiri? Kan ini berbalik gitu. Nah ini mohon penjelasan Ustaz Maulana, silakan guru. Makasih banyak izin Habib dan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini buat jamaah yang lagi nonton bersama pasangan, berpegangan tangan. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Di dalam Al-Quran ada keluarga yang mana suaminya maaf, durhaka, istrinya yang taat. Keluarga Ratu Asia dengan Fir'aun suaminya. Siapa lagi? Ada keluarga yang mana suaminya taat, justru istrinya nggak taat kepada Allah. Siapa itu? Mau tahu? Udah jawab nih. Oh, Nabi Nuh, Nabi Lut. Oh iya. Tapi mohon maaf ya, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh tidak taat kepada Allah. Tapi mohon maaf tidak selingkuh dari suami, tidak, aman. Yang ketiga, ada keluarga dua-duanya maaf buruk semua. Siapa itu? Abu Lahab, tabat ya, ada Abi Lahab. Itu. Yang keempat, ada keluarga taat suami, taat istri, taat anak. Siapa? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Imran, keluarga Rasulullah SAW, banyak. Dalam hal ini betul kata Mas Mikdad, cerminan dari diri kita. Kalau mau kupu-kupu yang datang, menjadilah kebun bunga, taman bunga sehingga kupu-kupu yang datang. Kalau Anda, mohon maaf Astagfirullahaladzim, kalau selebihnya lalat yang datang, berarti sampah dan sebagainya. Tapi kenapa ya ada orang pasangannya tidak taat? Dalam hal ini satu, yakinkan ini sebagai lahan ibadah buat kita. Ternyata di mana ada racun, di situ ada penawar di sampingnya. Di mana ada ular berbisa, pasti ada daun-daun penawar di situ di dalamnya, di bawahnya. Jadi itu teknik. Mohon maaf tanpa menggurui. Yang kedua, bentuk ketaatan. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah dalam ujian menghadapi pasangan. Sekali lagi, dalam ujian menghadapi pasangan. Dan mohon maaf, ujian paling dekat, terberat adalah terhadap pasangan. Lah, kok bisa? Iya iyalah, yang tahu mohon maaf nomor baju dalam kita siapa? Betul pasangan. Pasangan. Ukuran baju dalam kita siapa yang tahu? Pasangan. Pasangan. Betul. Unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Maka ini jadi pembelajaran. Semakin belajar orang. Karena memang kan manusia itu dipasangkan dengan yang maaf. Yang seleranya beda tapi disatuin. Makanya orang berkata, kalau engkau sudah menikah, engkau akan diserupakan. Apanya diserupakan? Kebiasaannya. Apanya diserupakan? Wajahnya. Iya. Jadi Nabi waktu muda menikah sama yang lebih tua. Ketika Rasulullah SAW yang mulia berusia lanjut, justru menikahi yang lebih muda. Jadi seimbang. Jadi jangan kaget, kadang-kala seperti itu. Untuk apa? Selain jadi pembelajaran. Aduh, belajar. Mohon maaf ini anak-anak remaja nih yang mau nikah. Dengerin ya, dengerin. Kalau memang kau cuma punya motor, carilah wanita yang tidak pernah naik motor, hanya naik sepeda. Jadi ketika dia naik di motormu, senang dia. Karena baru naik motor. Tapi kalau Anda punya motor tapi mencari wanita yang punya mobil, naik motor, marah-marah terus. Yang jelas betul tarik atau sesam, carilah seiman, carilah karena agama. Dan catatan lagi, yang garis bawain buat semuanya. Sekufu, 2, 3, sekufu. Bagus. Oh aduh luar biasa, ini pas banget nih. Ada PA-nya Islam Tinda itu lagi deketan sama kreatifnya Islam Tinda. Itu gitu. namanya sekufu.
Oh, baik, 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 baik. Ini kalau kita bahas panjang nih. Orangnya kayak nonton juga. Nggak usah, mudah-mudahan Fitra nggak nonton. Ya, disebutin namanya dia sama yang Dinda edit ya. lagi. Ya udah kalau gitu, ini luar biasa nih, pas banget nih mungkin anak-anak milenial yang sedang mencari jodoh juga ya, dapat ilmu baru dari Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz. Nah, Habib, izin Habib, kita bahas yang tadi lagi. Contoh kasus yang tadi dapat kerjaan, anaknya disuruh milih antara ngurus orang tuanya atau memilih kerjaannya. Tapi ada orang tua yang mungkin orang tuanya itu tidak merasa sedih gitu karena tinggal berdua nih misalnya nih tinggal sama pasangannya gitu. Ya udahlah nak, kamu misalnya mau ngambil pekerjaan itu nggak apa-apa. Nah kan Bib, kalau misalnya ya ada kalanya ketika sudah tua dan berumur lalu anaknya sudah sibuk dengan pekerjaan lalu mohon maaf harus meninggalkan orang tuanya di rumah gitu ya karena situasi dan kondisi. Nah Habib, bagaimana nih menjaga cinta dan kasih sayang pasangan walaupun sudah berumur senja dan hanya tinggal berdua nih. Aduh, padahal Habib belum senja ya umurnya ya. Maaf nih. Emang umur senja itu berapa? Mungkin di atas 50 kali sudah Ya, dikatakan di atas 50, 60 di atas itu senja. Gimana tuh Bi? Usia sore. Usia sore. Kalau Big Dad usia tengah hari. Aduh. Ya, afwan Kang Ya Mikdad, silakan Ustadz Habib, Maulana, mohon penjelasannya Ustadz Syam. Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masa tua adalah fase terakhir yang dihadapi manusia. Summa litakunu syuyukhan. Kemudian dia dibiarkan kamu hidup sampai tua. Yang dimana umur manusia, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, antara 60-70. Umatnya Rasulullah itu 60-70. Ya kan? Nah sekarang nih usianya udah berapa nih? Kalau misalkan Ustadz Maulana Hampir 50. hampir 50. Masih lama, masih panjang. Insya Allah panjang umur, sehat, nikah lagi. Amin, Ustadz. ya Allah, Tapi ya saya Rabbal mintanya Alamin. 120 kok. Oh mintanya 120, tapi nikah lagi kan nih? Amin. Amin. Itu permasalahannya. jaminan kenceng Kalau banget. nikah lagi Amin, ya alhamdulillah. Allah, doain. Kalau enggak jangan. Ya kan harus nikah lagi biar berkah. Nah lanjut. Dan dijelaskan bahwasanya Imam Al-Qutubi berkata orang tua itu, nih orang tua adalah di atas 40 tahun. Jadi kalau di atas arba'in itu dikatakan orang tua. Jadi kalau di bawah 40 itu belum dikatakan tua. Rasulullah SAW di usia senja bahkan lebih hebat lagi. Bercanda gurau, bermain bersama. Sama siapa? Sama Siti Aisyah. Bersatu piring berdua, satu gelas luar berdua biasa. ya kan. Tatap-tatapan, bercanda, bermain. Dan ingat tetap berbuat baik, sayangilah, cintailah, kasihilah. Siapa? Istri kita, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu adalah perintahnya Rasulullah SAW. Oh Allah, Bi betul juga ya dipikir-pikir kalau misalnya kita sayang sama anak-anak kita tuh suatu saat akan meninggalkan kita karena akan Betul. menikah. Anak ya, tadi gitu. kan disuruh milih siapa? Pilihan yang terbaik adalah orang tua. Orang tua. Orang tua, karena orang tua Aduh. baru istri. Betul, betul, betul. Aduh. Bagi anak laki-laki. Iya, aduh Masya Allah. Ini jadi ingat istri di Catatannya rumah. itu bagi anak laki-laki. Jadi iya. Tapi kalau bagi anak perempuan dahulu kan Suami, Masya Allah, pengingat untuk kita semua. Baik jamaah, Alhamdulillah luar biasa nih tema kita semakin seru dan ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah dapat pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Ini ada pertanyaan dari @Aureli Arin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, saya ingin bertanya, jika seorang wanita dia sudah menempuh pendidikan tinggi, dia mempunyai banyak ilmunya yang bagus untuk karirnya. Tetapi suami melarang istri untuk berkarir dan sang suami menyuruh istri lebih baik di rumah mengurus anak dan rumah. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah khairan. Nah ini mungkin boleh dijawab oleh Ustadz Syam. Silahkan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Ustaz. Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Sudah disampaikan prolognya oleh guru-guru kita tadi bahwa anak laki-laki itu taat kepada orang tuanya dan anak perempuan tetap taat terhadap suaminya. Maka subhanallah jikalau dikatakan ada suami memerintahkan kepada istrinya agar tidak keluar daripada rumahnya dan tetap fokus dalam membesarkan, mendidik, merawat anak-anaknya, maka sang istri wajib taat terhadap suaminya.
dan suami punya hak untuk melarang istri bekerja di luar rumah. Apatah lagi jikalau alasannya adalah alasan syar'i. Misal sang suami tahu tempat bekerjanya adalah tempat bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Tempat bekerjanya saya tidak mungkin sebagai mahramnya selalu mengikutinya. Tempat bekerjanya bisa jadi masih mengandung sesuatu yang syubhat ataupun haram. Maka sang suami karena alasan Islam, alasan syar'i, alasan karena Allah Subhanahu wa taala, dia melarang istrinya untuk keluar rumah untuk berkarir meskipun setinggi apapun ilmunya dan pendidikannya, maka itu adalah hak suaminya dan istrinya wajib untuk taat terhadap suaminya. Wahai para wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ilmu yang kau kejar, pendidikan yang kau kejar, gelar yang kau kejar, jadikan itu membuatmu lebih taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu membuatmu lebih taat terhadap suamimu, bukan untuk melawan suami yang mungkin pendidikannya lebih rendah, bukan untuk meremehkan suami yang mungkin pendapatannya lebih rendah, bukan untuk merasa lebih tinggi daripada suami. Kenapa? Karena yang mengangkat derajat suami di dalam rumah tangga adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang memproklamirkan dirinya, saya adalah pemimpin, saya adalah imam. Tidak, tapi Allah yang katakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kami tegaskan bahwa itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk para suami agar bisa melindungi istrinya daripada segala macam mara bahaya. Yang kedua, tadi untuk istri. Yang kedua untuk para suami. Jikalau ada istri yang mungkin punya ilmu yang bermanfaat bagi sesama, jangan serta-merta dihalangi agar ilmu itu berhenti di dia. Ilmu itu adalah sesuatu yang kita ajarkan dan sesuatu yang kita amalkan. Maka izinkanlah istri untuk mengajarkan ilmunya, mempergunakan dan mengamalkan ilmunya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau di luar rumah berbahaya baginya, mungkin tidak bisa menjaga dirinya jikalau di luar rumah, maka izinkan ia membagi ilmunya di dalam rumah. Mungkin ada seorang ibu, wah ilmu bisnisnya tinggi, maka izinkan dia untuk berjualan online dari dalam rumah. Selama tidak ada fitnah. Kalau dia mungkin seorang pengajar yang baik, maka izinkan dia untuk mengajar. Mungkin bisa online juga dari rumah mengajarnya. Maka subhanallah, tidak serta-merta suami langsung mengatakan, tidak boleh keluar rumah. Lalu tidak bertanggung jawab. Maka harusnya seorang suami menafkahi, mencukupi kebutuhan sang istri. Jikalau sudah cukup secara material yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ukurannya ukuran Allah, bukan ukuran kita. Kalau ukuran kita serta-merta tidak ada cukupnya. Tapi kalau Allah sudah bilang cukup itu, maka kalau sudah mencukupi, maka silahkan. Tapi kalau tidak mencukupi nafkahnya, hidup dalam hutang, hidup dalam kesusahan, ada istri yang mau membantu, tidak boleh juga suami langsung melarang istrinya. Wallahu taala alam. Aduh, luar biasa. Ini kalau dengar Ustadz tahu. Jadi bisa dibicarakan lah itu. Iya, nah baru bisa tuh sukses berdua menua bersama tuh Insyaallah. itu tuh adem jadi. Ustaz Syam, maaf Iya. nih, mau nanya dikit nih. Sebenarnya jarak Ustaz Syam sama Jihan berapa tahun sih? 8 tahun kurang lebih. Oh 8 tahun. 8 8 tahun. tahun. Oh berarti ya nggak jauh-jauh banget ya. Gak jauh-jauh banget. Ayo masih deket. Lagian ngapain sih nanya itu? Enggak, sebenarnya ini cuma sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, tapi ya barusan lihat-lihat di internet Apa gitu. jangan, Ada pasangan jangan. katanya jaraknya jauh banget gitu. Mikdad sama Isel? 6 tahun. Oh 6 tahun. Iya, Mirip-mirip. maksudnya jadi penasaran. Saya nggak ditanya. Ustaz, Ustaz, siapa? 4 tahun. 4 tahun. 4 Kalau Habib tahun. berapa, Bib? 7 tahun. Tuh. Oh 7 kan? tahun. Nah, sebenarnya yang mau ditanyain tuh seberapa Apa? ideal gitu ya. Tapi pasti jamaah juga pengen tahu nih sebenarnya tuh yang ideal tuh pasangannya menurut Islam tuh berapa tahun. Makanya insya Allah nanti kita akan bahas setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.